Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Miftahul Jannah, Saya Rizky Citra Mega. Saya Nazwa Aulia. Saya Nafana Zalatusita. Saya Bima Yuruk. Saya Munjana. Saya Zalika Dwi Ramadanti. Saya Usman Alham. Saya Dita Putra. Di sini kami ingin menampilkan video mengenai hikmah adab bermedia sosial. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penggunaan media sosial di era digital. Di era digital ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaannya harus dibarengi dengan adab yang baik agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Islam mengajarkan pentingnya menjaga etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media sosial. Berikut beberapa hikmah yang akan diperoleh jika kita menerapkan adab dalam bermedia sosial. Yang pertama, kita dapat terhindar dari berita hoax dan fitnah. Hoax merupakan berita bohong yang dapat menyesatkan dan merugikan orang lain. Dalam Islam pun, kita diperintahkan untuk melakukan tabayun atau klarifikasi sebelum menyebarkan informasi. Seperti dalil dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Contohnya, sebelum membagikan berita di WhatsApp atau media sosial, cek terlebih dahulu dan pastikan berita berasal dari sumber terpercaya, serta hindari mempercayai berita dari situs yang tidak dikenal atau tidak memiliki kredibilitas. Jika ragu akan berita tersebut, lebih baik tidak menyebarkannya. Yang kedua, kita yang mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Seseorang yang selalu menyebarkan informasi yang benar dan tidak menyebarkan fitnah akan lebih dipercaya oleh orang lain. Contohnya, seseorang dengan sikap bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan dikenal menyebarkan berita valid akan lebih dihormati dibanding yang sering menyebarkan hoax. Jika kita dikenal jujur di media sosial, orang akan lebih mudah menerima nasihat dan pendapat dari kita. Nah, di sini ada beberapa hikmah lain dalam beradab di media sosial. Yang ketiga itu ada menciptakan lingkungan digital yang nyaman dan damai. Saat berinteraksi di media sosial, kita harus menjaga sopan santun agar orang lain merasa nyaman. Dalam dalil Al-Quran, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Quran Surah Al-Isra ayat 53. Contoh lain yaitu ada menggunakan bahasa yang sopan saat berdiskusi di media sosial, tidak mudah tersinggung dan menanggapi kritik dengan bijak. Keempat, menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Media sosial bisa menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi jika digunakan dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contohnya, yang pertama menggunakan media sosial untuk menyapa keluarga dan teman yang jauh. Yang kedua, berbagi kabar baik dan dukungan kepada orang lain. Selanjutnya yang kelima, menghindari ujaran kebencian dan bullying. Saling menghina, merendahkan, atau menyebarkan ujaran kebencian di media sosial sangat dilarang dalam Islam. Dalil Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Contohnya, tidak ikut-ikut menghina orang lain di kolom komentar dan tidak menyebarkan kebencian terhadap suatu kelompok atau individu. Yang keenam, menjaga privasi dan tidak menyebarkan aib orang lain. Mengumbar aib seseorang baik di dunia nyata maupun di media sosial sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib seseorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hikmah dalam adab bermedia sosial yaitu memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Media sosial dapat menjadi sarana untuk berbagi ilmu, motivasi, dan hal-hal positif yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, cara memanfaatkannya yaitu membagikan informasi yang baik dan inspiratif, menggunakan media sosial untuk mendukung kegiatan sosial dan amal, menyebarkan pesan positif dan dukungan kepada sesama. Contohnya yaitu
seorang guru membagikan tips belajar efektif untuk siswa, dan seorang pemuda menggunakan media sosial untuk mengajak berdonasi kepada yang membutuhkan. Jadi, gunakanlah media sosial untuk menyebarkan kebaikan agar memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, hikmah yang lain yaitu bijak dan tidak berlebihan dalam menggunakan media sosial. Menghabiskan terlalu banyak waktu di media sosial dapat mengurangi produktivitas dan membuat seseorang lalai dari kewajiban utamanya. Cara bijak dalam menggunakan media sosial yaitu batasi waktu bermain media sosial agar tidak berlebihan, hindari menggunakan media sosial saat belajar atau bekerja, gunakan media sosial untuk hal yang benar-benar bermanfaat. Nah, contohnya yaitu seorang pelajar hanya membuka media sosial setelah menyelesaikan tugas sekolah. Yang kedua yaitu seorang pekerja tidak menggunakan media sosial selama jam kerja agar tetap fokus. Jadi, gunakanlah media sosial secukupnya agar tetap produktif dan tidak mengabaikan kewajiban utama. Baiklah, yang selanjutnya ada nomor 9 yaitu menghindari perpecahan dan menjaga persatuan. Persatuan adalah kunci keharmonisan dalam suatu masyarakat. Tanpa persatuan, sebuah bangsa dapat mengalami konflik dan berpecah yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, menjaga persatuan adalah tanggung jawab bersama. Yang 10 ada menghindari konten haram dan atau tidak bermoral. Di era digital saat ini, kita semakin mudah mengakses berbagai jenis informasi dan hiburan. Namun, tidak semua konten yang tersedia di internet memiliki nilai positif. Banyak konten yang mengandung unsur haram atau tidak bermoral, seperti pornografi, ujaran kebencian, kekasaran, perjudian, dan konten yang menyesatkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga diri agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif tersebut. Di sini saya akan memberitahu contoh adab dalam bermedia sosial. Yang pertama, tidak mudah membagikan berita sebelum memastikan kebenarannya. Sebelum menyebarkan berita, lakukan tabayun dengan mencari sumber terpercaya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun dan tidak menyakiti orang lain. Dalam berkomentar atau berdiskusi di media sosial, gunakan kata-kata yang baik. Yang ketiga, tidak menyebarkan kebencian atau provokasi. Menghindari ujaran kebencian yang bisa menimbulkan konflik dan perpecahan. Yang keempat, menghormati perbedaan pendapat. Dalam berdiskusi, terimalah perbedaan dengan lapang dada tanpa menjatuhkan orang lain. Yang kelima, menjaga privasi dan tidak membuka aib orang lain. Tidak menyebarkan foto, video, atau informasi pribadi yang lain tanpa izin. Yang keenam, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, misalnya berbagi ilmu, motivasi, atau dakwah. Adapun dalil Al-Quran yang membahas mengenai hikmah adab bermedia sosial adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabalin fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu dengan membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakai suatu kaum akibat ketidaktahuanmu yang berakibat penyesalan atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat surah ke-49 ayat 6. Jadi hadis yang membahas mengenai hikmah adab bermedia sosial ini adalah hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Yang artinya, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis surat Muslim. Kesimpulan dari hikmah adab dalam bermedia sosial adalah adab dalam bermedia sosial sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Islam mengajarkan untuk berkata baik, tidak menyebarkan hoaks, menghindari fitnah, dan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Dengan menerapkan adab yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih positif dan penuh. Baiklah, segitu saja video dari kami. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan minal aidin